Saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman, hari ini saya tidak seperti biasanya, saya berada di luar ruangan. Yang biasanya saya itu membuat konten dalam kamar, sekarang saya berada di luar ruangan yang begitu indah. Di mana saya berada di Taman Doa Bunda Pembantu Abadi Pamanukan. Teman-teman, Taman Doa ini belum selesai semuanya, masih banyak pengerjaan revisi-revisi yang harus dikerjakan. Salah satunya memang patung yang belum dicat, juga berbagai macam. Nah, yang menarik adalah hari ini saya mau memberitahu bahwa desain dari Taman Doa ini itu berasal dari Romo Sigit. Romo Sigit itu sekarang bertugas di Gereja Subang. Juga tambahan-tambahan ide dari Romo Mikael yang sekarang sedang bertugas di Paroki Ciamis. Nah, kita membuat Taman Doa ini itu sengaja memang mengambil bentuk dari sejarah pengalaman hidup di Pantura. Menghendaki supaya umat itu lebih bisa berdevosi. Maka Taman Doa ini sengaja dibuat untuk pada akhirnya umat bisa berdoa di tempat ini dan juga semakin menemukan Tuhan. Konsep besarnya adalah ini Taman Doa untuk Warga Kudus, maka kalau teman-teman bisa melihat di sana masih ada patung Santo Yusuf yang belum selesai digarap, juga ada patung salib. Tempat ini juga yang terakhir adalah Bunda Pembantu Abadi. Yang kedua yang saya mau katakan, kalau melihat begitu banyak warna-warni corak, ini semua adalah airbrush. Tembok dan semuanya itu lukisannya melalui airbrush. Nah, maka teman-teman, kita bisa melihat hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat dengan teman saya yang hari ini sedang mengerjakan background dinding. Yuk, mari kita lihat yuk, siapkah dia? Nah, ini orangnya. Namanya siapa? Kita akan ngobrol sebentar lagi. Beliau lagi sekarang mengerjakan finishing burung untuk background dari Taman Doa yang Anda barusan tadi lihat. Mas, bisa ngobrol sedikit? Bisa? Nggak mengganggu kan ya? Nggak mengganggu ya. Sebentar lagi ya, kita akan lihat ya. Halo teman-teman, sesuai dengan janji saya, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan seniman airbrush yang ada di hadapan saya ini. Oke Mas, selamat siang. Ini siang hari nih di Pantura, panas banget ini. Kurang lebih sekarang jam 2 siang. Begitu silau. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang santai dengan seniman yang berada di depan saya. Mas, kalau boleh memperkenalkan diri, siapa nama, lalu sudah berkeluarga atau belum, dipersilakan. Nama saya Anto, dari Patrol, Indramayu. Saya udah berkeluarga juga, udah punya anak 3. Sudah berkeluarga, memang suaranya lebih kecil ya, nanti semoga lebih besar lagi ya. Namanya Mas Anto, sudah berkeluarga, anaknya 3, sekarang rumahnya di Patrol. Dia. Nah, Mas Anto, biar teman-teman tahu nih, sejak kapan Mas Anto itu menggeluti seni airbrush? Atau boleh diceritakan nggak, sebelum menggeluti seni airbrush, apakah Mas Anto juga mempelajari yang lain? Monggo. Yang pasti sebelumnya kalau airbrush kan identiknya kan teknologi itu, ya kan? Ya, teknologi identiknya kan. Dulu pasti ngalamin koas dulu, yang namanya alat tradisional kan, koas dulu. Kita merambah ke teknologi tahun berapa sih? 91 lah ya. Pengenalan ya buat airbrush itu kan. Dulu kan sebelumnya kan koas juga kan. Jadi perjalanannya sebelum mulai 91 mulai menggeluti
airbrush. Jadi sebelumnya teknologi juga. Jadi sebelumnya Mas Anto memang masih manual seperti seniman-seniman yang lain, masih memakai koas, juga pakai kanvas ya? Ya kanvas. Kanvas dan sebagainya. Nah, Mas Anto, selama ini sebelum di tempat ini bekerja di Pamanukan, sudah bekerja di mana? Atau di kota mana saja yang sudah Mas Anto injak-injak dan menorehkan hasil airbrush Mas Anto? Ya identik sih kota-kota gede lah di Indonesia gitu kan. Ya, Jakarta kayak sudah? Jakarta sudah, Surabaya sudah, Bandung, Surabaya, Bandung sudah, Jogja juga, Yogyakarta Bali, sudah, Bali. Oh Bali. ya, info Mas Anto ini memang selama ini kebanyakan tinggal di Bali ya? Kebanyakan di Jakarta. Jakarta, tapi juga beberapa kali bolak-balik Bali untuk mengerjakan karya seni. Ya. Iya, gitu ya. Nah, Mas Anto, kalau suka dukanya menjadi seorang seniman airbrush itu dalam pengalaman perjalanan dari 91 sampai tahun 2021 ini apa ya? Ya suka dukanya yang namanya seniman itu kan terkadang kalau nggak ada job bingung juga kan. Begitu ada job juga bingung juga. Ya sebetulnya sih sama aja sih. Suka dukanya ya sama aja, nggak ada job ya. Duka dibilangnya, iya kan? Kebanyakan job ya sama. Nggak ada job pusing, jobnya Kebanyakan banyak, job pusing juga gitu ya. Tapi senang ya, bisa punya kalian airbrush ini ya. Ya alhamdulillah sih senang juga. Nah, Senang. kalau mau diceritakan Mas Anto, kemampuan ini itu berasal dari belajar di bangku sekolah atau memang otodidak dari kecil sudah bisa punya darah seni? Ya sebetulnya kalau dari seni orang tua ada, cuma kita lebih menggelutinya ya otodidak juga. Otodidak. Otodidak Orang tua sudah punya mengalihkan darah seni, tapi juga Mas Anto berjuang untuk juga. mengasah, Lebih baik lah. mengasah dari kemampuan itu. Iya. Nah, kalau melihat pengalaman sekarang ini Mas Anto, melihat pengalaman seniman-seniman, sebenarnya apa sih Mas yang mau disampaikan oleh Mas Anto untuk kita nih yang para awam yang tidak mengenal seni gitu ya, untuk para seniman-seniman termasuk juga seniman airbrush, apakah dunia sudah mengakui, masyarakat, terlebih masyarakat di daerah Pamanukan dan sekitarnya, apakah sudah mengakui para seniman airbrush atau masih dianggap sebelah mata? Ya khususnya kalau di kampung ya kayaknya masih belum semuanya lah, ngerti lah. Tapi kalau udah di kota kan udah biasa lah, udah terbiasa, udah paham gitu. Jadi agak kita hidup di kampung jadi agak susah juga kan, pengenalannya ini kan agak lambat juga. Adaptasi dulu, lingkungan pengenalan dulu kan itu. Oke, jadi teman-teman, perbedaan memang seniman yang berada di kota besar dengan di kampung memang ada perbedaan. Di kota besar orang sudah bisa menghargai karya seni, juga proses dari para seniman airbrush, tetapi ketika di kampung agak sulit karena orang masih memicingkan mata bahwa oh itu mah biasa gitu ya, kemampuan biasa, padahal sebenarnya ini kemampuan yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan banyak lukisan-lukisan yang begitu indah gitu ya. Nah, dari Adek, kameramen ada pertanyaan nggak ya? Ada. Mas Anto, Iya. selama bekerja itu ada yang komplain atau dimarahi, pernah nggak? Ada yang komplain nggak? Pasti ada. Ada. Pasti ada. Sebelum-belumnya pasti ada. Ada. Soalnya ya kita juga belum mumpuni ya kan, waktu itu kan alat juga kita masih awam dibilang. Ya tadi kita bilang kita nekat. Pengen bisa itu nekat. Makanya perjalanan panjang juga kan. Jadi sebenarnya punya skill yang sekarang ini yang luar biasa ini adalah sebenarnya proses ya. Tidak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Diasah. Maka teman-teman, ini pembelajaran sebenarnya untuk kita bersama. Kalau teman-teman punya kemampuan yang sedikit tetapi mau menjadi lebih ahli, asalah dan tidak instan. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dari 91 sampai tahun 2021 Mas Anto tetap berjuang untuk mengasah kemampuannya gitu ya. Nah, Mas Anto, kalau
sekarang nih ada permasalahan apa enggak nih? Kan kita tahu Mas Anto kan agamanya itu Muslim, sedangkan Mas Anto sekarang bekerja di gereja Katolik gitu ya. Ada yang pernah komplain kah dari keluarga, istri, anak-anak atau masyarakat sekitar Mas Anto? Kagak, kalau mereka udah paham. Kita yang namanya kerja nggak ada batasan, nggak pandang bulu. Kita mau kerja di mana, sama siapa, yang penting intinya kita kerjakan. Ya. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Jadi gak ada masalah bahwa agama itu sebenarnya bukan memutuskan silaturahmi, bahkan pekerjaan. Pokoknya kita bekerja dengan baik gitu ya, mau agama apapun gitu ya. Nah sekarang sudah bekerja kurang lebih itu di sini 2 bulan ya. 2 bulan. Nah pengerjaan yang teman-teman di belakang ini itu baru kurang lebih 6-7 hari. Sebenarnya tidak lama gitu ya, tetapi yang menjadi lama itu cuaca. Hari ini bersyukur bahwa terang benderang. Itu biasanya sebelum-sebelumnya kita mendapati itu panas, hujan, kering lagi, panas lagi, hujan lagi, lalu menjadikan ini prosesnya menjadi lama. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir Mas Anto. Kerja di gereja Katolik di Paroki Bunda Pembantu Abadi senang apa tidak? Lalu apa yang dirasakan selama ini? Ketemu dengan kami para romo, juga umat dan para pegawai di sini. Ya selama saya kerja di sini ya saya rasakan ya saya cukup senang karena di sini orangnya baik-baik juga, Baik-baik. ramah. Termasuk saya? Ya Termasuk saya. senang lah, Senang pokoknya di sini. nggak ada masalah, senang. Dianggap sebagai saudara di sini ya? Gitu ya. Oh. Kurang lebih segitu teman-teman. Seniman airbrush yang berada di samping saya, di depan saya ini Mas Anto gitu ya. Nah, saya juga mau mengajak teman-teman yang bertempat tinggal di Pamanukan dan sekitarnya yang membutuhkan jasa apapun ya Mas Anto ya. Bidang apapun ya. Saya punya helm nih. Mana helmnya ya? Nah, saya punya helm yang sudah di airbrush luar biasa bagus juga, nanti memang ada lagi yang lain, artinya bidang-bidang apapun itu yang berbentuk bidang dan memang mau dilukis itu bisa dengan airbrush itu ya. Nah nih kurang lebih, weh ini namanya Ade nih, kameramen saya nih. Ini airbrush juga hasil dari airbrush. Tuh ada Diocese of Bandung, ada malaikatnya, belakangnya itu kalau nanti dilihat ada Yesus di Bukit Golgota. Ini juga airbrush. Nanti juga ada beberapa helm di tempat kami yang akan coba dilukis gitu ya. Nah, oke Mas Anto, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sekali lagi teman-teman yang mau menggunakan jasa dari Mas Anto, dia bisa menghubungi Mas Anto. Nanti akan saya kasih nomor telepon beliau di dalam deskripsi. Orangnya baik. Mau ada WA-nya ya Mas ya? Mau di WA silakan, di telepon lebih baik supaya diangkat gitu ya. Sekali lagi saya mengharapkan teman-teman, yang pertama pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini, itu yang pertama, kalau teman-teman mau mempunyai skill yang bagus, tetap dilatih. Jangan cuma berharap bahwa saya punya, ini anugerah tapi tidak pernah dilatih. Yang kedua, hargailah setiap proses, termasuk juga proses dari para seniman, terlebih seniman airbrush hari ini. Cukup sekian bincang-bincang kita. Semoga Mas Anto bisa mengerjakan semua yang belum selesai di tempat ini dengan baik ya Mas Anto ya. Terima kasih juga, saya bersyukur punya dan bisa mengenal Mas Anto. Karena dengan adanya Mas Anto itu tempat taman doa saya lebih baik dan lebih keren. Dan dapat membantu umat saya bisa berdoa dan menemukan Kristus dalam taman doa ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Romo Gandhi dan samping saya Mas Anto. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Salam.